Kami dari kelompok 5, saya Muhammad Arbil Afghani dengan NPM A1G024017. Saya Miransa dengan NPM A1G034 Saya Putri Indriani dengan NPM A1G024061. Saya Sania Zufarsa dengan NPM A1G024057. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai keterampilan estetis dalam mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Yuli Amelia MPD dan Bapak Dr. Gumono MPD. Selamat menyaksikan. Pengertian prosa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Dengan demikian, prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas, yang tidak terikat rima dan irama. Nah, adapun jenis-jenis prosa. Yang pertama, prosa fiksi. Prosa fiksi merupakan prosa yang berupa cerita rekaan atau hayalan si pengarang. Isi cerita tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Prosa fiksi disebut juga dengan karangan narasi imajinatif dan juga dapat disebut dengan prosa narasi, prosa cerita, karya fiksi atau cerita berplot. Ciri-ciri prosa fiksi. Tidak sepenuhnya fakta, dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik, mengandung tema dan amanat, disampaikan lewat bahasa yang indah, dan menggambarkan tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Prosa fiksi memiliki berbagai bentuk, seperti roman, novel, dan cerpen. Yang kedua, prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi ialah karangan yang tidak berdasarkan hayalan si pengarang, tetapi berisi hal-hal berupa informasi kenyataan atau berdasarkan pengamatan si pengarang. Ciri-ciri prosa non-fiksi. Berdasarkan fakta, tanpa imajinasi, disampaikan secara sistematis dan logis, menggunakan bahasa semi formal, dan bisa berupa eksposisi, deskripsi, atau persuasi. Contoh prosa non-fiksi seperti biografi, sejarah, dan artikel. Nah, selanjutnya unsur dari prosa. Unsurnya ada tema. Tema itu adalah inti atau pokok yang dikembangkan menjadi cerita, itu tadi. Lalu ada alur. Alur itu adalah gerak hidup para tokoh yang dikemas dalam berbagai peristiwa. Nah, ada 3 alur. Ada awal, tengah, dan akhir. Nah, awal itu biasanya berisi tentang perkenalan. Perkenalan baik tempatnya, latarnya, suasananya. Sedangkan tengah itu berisi komplikasi yang sudah mulai mengarah ke konflik. Lalu akhir itu konfliknya dan penyelesaiannya. Lalu ada latar atau setting. Dia meliputi latar tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam cerita. Nah, selanjutnya ada penokohan. Penokohan ini bagaimana si pengarang itu menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Lalu ada sudut pandang atau point of view. Nah, ini adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada beberapa sudut pandang. Yang pertama ada narator omniscient atau narator di sana mendeskripsikan tokoh-tokoh itu dengan aku atau saya. Ada juga narator observer, omniscient. Dia yang serba tahu dan tapi juga berperan dalam cerita itu. Ada juga narator observer. Dia memberikan tokoh itu atau menjuluki tokoh itu sebagai ia atau dia, atau bisa juga dengan nama tokoh. Lalu ada juga narator the third person omniscient yang kadang-kadang menyebut dirinya sebagai aku, tapi ia serba tahu. Lalu selanjutnya ada unsur amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang disampaikan. Ada pesan tersirat dan tersurat. Tersirat itu ia menyuruh pembacanya untuk menyimpulkan sendiri apa sih pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan tersurat itu biasanya pesannya sudah tertulis di akhir cerita. Lalu ada gaya bahasa dan cara pengungkapan pikiran yang khas. Gaya bahasa ini adalah cara pengungkapan pikiran yang khas
atau tersendiri dari cerita itu. Pengertian drama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Drama adalah salah satu genre karya sastra yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dran, yang berarti melakukan sesuatu. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dalam drama. Yang pertama, unsur pembangun teks drama, yang terbagi menjadi unsur intrinsik, yang terbagi lagi menjadi tema, tokoh, latar, alur, konflik, dan amanat. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik. Kalau ini unsur dari luar cerita yang ikut memengaruhi isi drama seperti latar belakang pengarang, nilai sosial, budaya, agama, sampai kondisi psikologisnya. Lalu yang kedua ada unsur pementasan drama. Drama juga perlu unsur pendukung saat dipentaskan, yaitu naskah, aktor, panggung, tata lampu, musik atau ilustrasi, kostum, dan rias. Yang ketiga, unsur sarana kesastraan dan kedramaan. Ini adalah unsur tambahan yang membuat drama lebih hidup dan bermakna. Ada perulangan gaya, bahasa, simbol, serta rasa empati atau jarak antara penonton dan cerita. Yang keempat ada unsur aktor dalam drama, yang terbagi menjadi penjiwaan, ekspresi, dan suara. Lalu terdapat jenis-jenis drama. Yang pertama ada drama tragedi. Drama tragedi adalah sebuah drama yang akhir kisahnya biasanya bersifat kedukaan atau kesedihan dan menimbulkan rasa kasihan ataupun ketakutan. Yang kedua ada drama komedi. Drama komedi berakhiran dengan sukacita. Drama yang berakhir dengan bahagia, dengan kelucuan yang serius, dan kejadian benar-benar terjadi. Yang ketiga ada tragikomedi. Tragikomedi adalah cerita drama yang menampilkan duka dan suka sekaligus. Yang keempat ada melodrama. Melodrama sendiri adalah drama yang dimainkan dengan iringan alunan musik, seperti pertunjukan opera dan pantomim. Ciri-ciri dari melodrama ini antara lain seperti subjeknya yang serius dan kurang autentik, dan terdapat perubahan yang terjadi. Rasa kasihan yang sentimentalitas dan tokoh utama biasanya menang. Yang kelima ada farce. Farce yang dimaksudkan di sini adalah drama komedi yang penuh kelucuan berlebihan dan situasi episodik dan kejadian tidak terlalu realistis. Selanjutnya, kita masuk pada cara menyimak estetis prosa dan drama. Secara umum, cara menyimak prosa dan drama adalah hal yang saling berhubungan. Keduanya sama-sama mengutamakan konsentrasi pada penglihatan dan pendengaran. Salah satu kegiatan menyimak prosa dan drama adalah mengapresiasi prosa dan drama. Apresiasi prosa dan drama berarti kemampuan atau keterampilan yang dimiliki tiap orang dalam memahami makna prosa dan drama. Mengapresiasi prosa dan drama berarti kesanggupan dalam mengenal, memahami, menghargai, menilai, dan memberikan makna terhadap prosa drama yang ditonton. Menurut penulis, meski menyimak prosa dan drama masuk ke dalam bagian menyimak ekstensif, menyimak tidak terlalu mendalam, namun seseorang penyimak bisa bersungguh-sungguh. Penyimak yang mampu dan mau bisa menyimak dialog yang terdapat dalam naskah prosa dan drama tersebut dan mengingat percakapan-percakapan yang penting dalam drama tersebut. Penyimak bisa mengulang kembali kata-kata yang telah mereka yakini bernilai positif dan layak untuk dihafal. Jadi, menyimak jenis ini bisa menjadi menyimak intensif tergantung pada tujuan penyimak. Baiklah teman-teman, kita masuk pada contoh. Biasanya ada dialog antar seseorang dengan orang yang lain. Misalnya nih, perempuan pertama berkata, jangan terlalu cepat percaya pada prasangka, pada pendapat atau kata-kata. Laki-laki atau perempuan tiada bedanya dalam berpendapat, dalam berkata, dan berpikir. Lalu perempuan kedua berkata, oh, dugaanku memang tepat. Anda seorang tahanan politik, bukan?
Nah, itu adalah contoh dari teks prosa, teman-teman. Di sini dapat kita ketahui bahwa membaca sebuah teks tertulis atau menonton pertunjukan drama tidaklah sesulit menyimak drama. Kita perlu menggunakan daya simak dan imajinasi dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.